Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ezekiel ASG, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Lukas Andi Paduan MPD selaku pengajar praktik saya. Beliau bertugas di SMA Negeri 3 Toraja Utara sebagai kepala sekolah, dan juga bersama kami Ibu Sri Samura Alfius SPD, adalah rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Balusu, mengajar matematika di kelas 7. Saat ini kami berbincang-bincang terkait dengan rangkaian supervisi akademik, dan untuk saat ini kami berjumpa melalui program pasca observasi. Dalam hal ini kami bersama dengan Ibu Sri akan mengevaluasi dan berefleksi bersama terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu Sri pada beberapa hari yang lalu. Simaklah perbincangan kami ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu Sri, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Selamat pagi, Pak. Ya. Syukur dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Bapak? Iya, syukur juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, begini Ibu Sri, kemarin kan kita sudah melaksanakan proses pembelajaran, dan saya sudah amati dari awal hingga selesainya pembelajaran itu. Kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran itu, bagaimana perasaan Ibu Sri? Saya lebih merasa lega karena anak-anak sekarang sudah lebih aktif di kelas, lebih leluasa untuk mengungkapkan perasaan mereka di kelas pada saat pembelajaran. Hasil ya, karena anak-anak mengalami perubahan yang baik sekali, dan itu saya kira kita peroleh makna daripada pra-observasi ya. Di situ kan kita bincang-bincang terkait dengan persiapan ibu, dan ibu boleh terapkan dengan baik di pelaksanaan pembelajaran di kelas. Untuk percakapan kita pada pasca observasi ini, kita akan berefleksi dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, supaya Ibu Sri punya bahan tidak lanjut ke depan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelasnya. Kalau terkait dengan pembelajaran kemarin, adakah sesuatu yang Ibu Sri nilai sebagai sesuatu yang baik, yang menjadi kelebihan dari jalannya pembelajaran? Iya, pada saat pembelajaran kemarin di kelas, saya merasa bahwa ternyata menggunakan metode seperti itu kelebihannya lebih banyak dari pembelajaran biasanya. Salah satu kelebihan yang saya sangat rasakan yaitu anak-anak lebih aktif di kelas, kemudian mereka lebih leluasa mengungkapkan perasaan mereka karena mereka saya beri kesempatan yang lebih banyak dari biasanya untuk bertanya, menyampaikan perasaan mereka, dan saya semakin terinspirasi dari keaktifan anak-anak untuk lebih semangat mencari sumber-sumber belajar. Baik. Ya, itu berarti lebih pada metodenya ya. Kemarin dinilai cukup bagus, punya kelebihan tersendiri, sehingga membuat suasana kelas itu semakin menjadi aktif ya, terutama antusiasme dari peserta didik kita di kelas. Ya, bolehkah saya tahu kemarin itu metode apa yang diterapkan itu? Kemarin ada beberapa metode yang digabungkan. Ada metode diskusi, ada metode tanya jawab, dan selalu ada metode penugasan. Selain kelebihan yang Ibu Sri sudah utarakan ini, adakah sesuatu yang menjadi kelemahan?
hal-hal yang dirasa kurang baik yang ke depan mungkin masih harus diperbaiki. Iya, kemarin saya merasa kekurangan waktu pada saat di awal pembukaan pembelajaran karena di awal saya menghabiskan waktu pada saat pemasangan media-media pembelajaran. Saya merasa kekurangan waktu pada saat di awal pembukaan pembelajaran karena di awal saya menghabiskan waktu pada saat pemasangan media-media pembelajaran karena saya kebetulan menggunakan LCD dan laptop. Saya keasikan mungkin memasang alat medianya sehingga waktu terlalu banyak digunakan di pembukaan sampai pembelajaran inti dan penutup juga kena imbasnya. Oh, ya. Tapi kelemahannya kemarin adalah masalah manajemen waktu ya. Iya, Pak. Tapi kan di dalam proses pembelajaran itu kan sudah teralokasikan waktu yang ada dari setiap langkah. Di dalam pembelajaran kan ada 3 langkah utama ya, yang pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Dan kalau kita di SMP 1 jam pelajaran 40 menit. Kalau yang kemarin dilaksanakan 2 jam ya, 2 jam pelajaran dikali 40 menit. Berarti ada berapa menit itu keseluruhan? Semuanya ada 80 menit. Kemudian ditinjau dari pembagian alokasi waktu dari setiap tahap itu, yang 3 tahap. Di pendahuluan kan biasanya kita menaruhnya jam sekitar atau menit sekitar 10 ya, menit ya, sampai 15 menit. Seharusnya seperti itu, tapi mungkin saya terlalu melewati waktu itu. Berarti kemarin kan sudah ada pembagian alokasi waktu ya? Iya, Pak. Berarti yang menjadi masalah adalah komitmennya terhadap alokasi waktu. Iya. Rupanya kemarin itu lebih banyak menyita waktu di pendahuluan ya, di awal ya, karena harus memasang perlengkapan sarana dan sebagainya. Berarti ya itu ya, saya sudah bisa tangkap akan menjadi kekurangan, yaitu masalah manajemen waktu terutama di awal ya. Semoga menjadi perhatian ke depan. Dari secara keseluruhan proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan kemarin, kalau misalnya kita menggunakan skala penilaian, kira-kira Ibu berada di posisi berapa kira? Iya, secara manusiawi setiap orang membutuhkan penilaian dari orang lain. Tetapi untuk itu hal-hal tertentu kita juga perlu memberikan apresiasi kepada diri sendiri, bahwa tidak perlu orang lain yang menunggu orang lain untuk memberi kita nilai, kita juga perlu memberi nilai diri sendiri. Menurut saya kemarin itu mungkin itu sudah bisa mencapai nilai 80 kemarin, sesuai dengan apa yang saya lihat dari ekspresi anak-anak di kelas. Tapi lebih baik jika orang lain yang menilai, Pak. Oh iya, saya pikir itu jujur ya, Ibu memberikan nilai terhadap diri sendiri, dan itu menilainya lebih pada suasana ya, terutama partisipasi dari peserta didik. Lain masalahnya kalau orang lain yang memberikan penilaian. Dari sisi penilaian ini kan nantinya akan menjadi tolak ukur bagi musrik untuk bagaimana melihat sisi positif dan kelemahan untuk menjadi tindak lanjut ke depan. Makanya saya tanyakan mengenai bagaimana keberhasilan yang telah dicapai. Nah, terkait dengan itu, untuk ke depan apa yang Ibu Sri perlu tingkatkan terkait dengan ada kelemahan yang saya alami dari segi manajemen waktu. Saya sepertinya harus lebih awal menyiapkan alat-alat media pembelajaran. Kemudian saya juga tetap harus lebih giat menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, misalnya mengambil dari YouTube, sumber belajar pengalaman, dan dari banyak aplikasi lain yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan, sehingga pembelajaran yang diferensiasi lebih memudahkan murid menerima materi sesuai dengan kemampuan anak dalam menerima materi. Pertama adalah dari sisi manajemen waktunya, depan itu akan lebih perhatian.
diperbagikan lagi, terutama di bagian awal ya persiapannya. Lalu saya terkesan baru saja Ibu Sri menyebutkan itu satu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena kalau kita lihat situasinya kemarin, anak-anak itu sudah cukup antusias. Lalu Ibu Sri berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sesuatu yang luar biasa, ide yang sangat bagus, sebuah langkah maju, dan kita tinggal menunggu seperti apa komitmennya Ibu ke depannya dari apa yang sudah mulai dipikirkan ini. Intinya adalah Ibu Sri berniat untuk menciptakan pembelajaran lebih berkesan lagi ya, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Terkait dengan itu, dua hal ini adalah manajemen waktu dan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Apa rencana Ibu ke depan? Seperti apa dari dua hal tadi itu? Tetap akan berkolaborasi dengan guru, teman sejawat di sekolah ataupun teman sejawat di luar sekolah dimanapun berada. Kemudian tetap berusaha mencari sumber informasi pembelajaran. Kemudian tetap mengingat apa yang sudah terjadi. Apa kelebihan tetap dilaksanakan, apa yang menjadi kekurangan itu saya akan berusaha mengevaluasi hal tersebut. Terima kasih Bu Sri. Jadi ada dua hal yang saya sempat simak. Yang pertama adalah memantapkan lagi persiapannya, kemudian sering berkolaborasi dengan kita sejawat, itu semua demi peningkatan mutu pembelajaran ke depan. Kapan kira-kira Ibu mulai laksanakan ini? Mudah-mudahan mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Ya, okay. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bu Sri, dan informasinya cukup bermanfaat yang saya bisa simak dari Bu Sri. Terutama Ibu Sri sendiri boleh melihat dari sisi mana yang harus ditingkatkan, kemudian dari sisi mana juga yang masih harus diperbaiki ya, terkait dengan kelemahan dan kelebihan yang Ibu alami dalam pembelajaran. Nah, ini terkait dengan tindak lanjut ke depan ya. Dan saya kira komitmennya Ibu sudah sangat jelas ya, kita mempertahankan apa yang menjadi kelebihan, kemudian memperbaiki apa yang menjadi kelemahan, gitu intinya ya. Terima kasih banyak Ibu Sri atas informasi yang sudah diberikan. Semoga membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak kita yang setiap harinya kita hadapi di kelas. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Lukas dan di Baduang FTD yang bersedia mengunjungi kami, mendampingi kami, memberikan masukan, dan sekaligus memohon maaf sudah menyita waktunya, dan juga kepada